Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tumpahkanlah isi hati-Mu, berbicaralah buat kami. Roh Kudus, taruhlah perkataan-Mu dalam mulut hamba-Mu. Biar kiranya Engkau memberikan hikmat dan wahyu kepada setiap kami, supaya kami boleh memahami isi hati-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Biar firman-Mu yang berbicara buat setiap kami hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan bicara tentang kerendahan hati, humility. Amsal 18 ayat yang ke-12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati bukan bicara soal penampilan atau apa yang kelihatan, tapi bicara soal sikap hati seseorang. Ada orang yang miskin, tapi bisa lebih sombong daripada orang kaya. Saya pernah dimarahi sama orang yang anaknya kami sekolahkan. Lebih galak mereka daripada kami. Pernahkah Anda bertemu dengan pemilik restoran yang jauh lebih ramah daripada pelayannya? Jadi soal kerendahan hati bukanlah soal apa yang kelihatan. Bukan hanya bicara soal penampilan, tapi sikap hati seseorang. Saya ingin share 3 hal tanda kerendahan hati. Ada orang-orang yang mungkin ingin cek dirinya, apakah saya sudah rendah hati atau belum. Orang yang rendah hati yang pertama, tidak merasa lebih dari orang lain. Lukas 18 ayat 9-14, judul perikopnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat 9 berkata begini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus sedang mengajar kita lewat firman-Nya bahwa perumpamaan ini ditujukan bagi orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Di sini ada 2 orang yang datang ke bait Allah, orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi merasa dirinya lebih benar daripada orang cukai. Dia merasa hidupnya sudah suci, bukan perampok, bukan pezinah. Dan dia merasa bahwa dia sudah berbakti kepada Tuhan. Berpuasa 2 kali seminggu, bahkan memberikan perpuluhannya. Tapi orang pemungut cukai ini justru merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Salah satu tanda kerendahan hati adalah tidak merasa lebih dari orang lain. Tidak sombong rohani. Salah satu tanda
atau ciri dari kesombongan rohani adalah merasa paling suci, paling benar, dan cepat menghakimi orang lain. Kita nggak mungkin nggak menghakimi orang lain kalau kita merasa kita paling benar. Apa yang membuat para pemimpin tidak lagi bersatu? Karena perbedaan pandangan, karena perbedaan pendapat bahwa apa yang mereka yakini adalah paling benar daripada yang lain. Mari kita uji hati kita. Jangan sampai kita tinggi hati dan merasa kita paling rohani, paling suci. Hanya karena kita satu hari sembahyang 3 kali, kita bayar perpuluhan, kita ke gereja tiap hari, dengar ibadah online. Saya mau kasih tahu, orang yang pergi ke gereja melayani seminggu 7 hari enggak lebih benar daripada mereka yang pergi ke gereja cuma seminggu sekali. Hati-hati jangan kita merasa lebih daripada orang lain. Ada juga orang yang waktu dipuji berkata dengan begitu rohani, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tetapi dalam hidupnya, ia selalu menceritakan tentang kehebatan-kehebatannya, pencapaian-pencapaiannya, menceritakan tentang keberhasilannya, mendidik anak-anaknya, betapa hebat suaminya, betapa banyak asetnya, selalu bicara soal tas apa yang dia beli, kalau liburan dia ke Eropa bagian mana. Orang yang rendah hati bukanlah orang yang kalau dipuji selalu bilang segala kemuliaan bagi Tuhan. Tapi bagaimana sikap hatinya setiap hari? Ada juga yang sebaliknya. Ketika dipuji, pura-pura merendah. Seolah-olah rendah hati. Padahal sebenarnya ia ingin dipuji lagi. Kamu cantik banget loh. Enggak, biasa aja. Bener, kamu cantik banget. Biasa aja. Ih, gak percaya. Orang ini bukan rendah hati, tapi dia ingin dipuji lagi. Saya mau kasih tahu, berterima kasih atas pujian yang orang berikan kepada kita, bukanlah kesombongan. Saya ingat satu hari, waktu saya masih sekolah Alkitab di Hillsong, Australia, kepala sekolah kami, Robert Ferguson, pernah berkata, "When someone praise you, just simply say thank you." Ketika ada orang memuji kamu, katakan saja terima kasih. Apakah berdosa ketika orang memuji kita? Kalau kita justru pura-pura merendah, padahal sikap hati kita tidak rendah, itu yang salah. Tanda orang yang rendah hati tidak merasa lebih daripada orang lain, itu sikapnya apa adanya. Sikapnya nggak berubah terhadap keluarga maupun teman-temannya, meskipun dia sudah kaya, punya jabatan dan tenar. Tidak semena-mena terhadap orang yang lebih lemah, ramah terhadap semua orang. Amsal 18 ayat 23 berkata gini, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Kenapa orang miskin kalau ngomong memohon-mohon, sopan? Karena biasanya orang miskin hormat sama orang kaya. Tapi orang kaya karena sombong karena dia kaya menjawab dengan kasar. Ini arti firman Tuhan. Jadi kalau meskipun Anda kaya, tetaplah rendah hati. Jangan semena-mena terhadap orang-orang yang lebih lemah. Orang yang tidak merasa lebih dari orang lain, itu dia tidak membeda-bedakan. Dia memperlakukan semua orang sama. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau sahabatnya, mau pembantunya. Orang baik akan tetap baik sama siapa aja. Yakobus 2 ayat 1 bicara soal sebagai orang beriman, kita tidak boleh memandang muka.